Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 1 dan ayat 7 saja. Roma 15 ayat 1 dan ayat 7. Di depan masing-masing kita sudah ada teksnya. Bisa kita baca bersama-sama, Bapak Ibu di rumah dan kami di tempat ini. Roma 15 ayat 1 dan 7, demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, saling melengkapi. Nah, dalam konteks ini saling melengkapi atau dari judul perikop yang diberikan Roma 15 ini yaitu orang yang lemah dan orang yang lemah dan orang yang kuat. Perikop ini diberikan tema judul orang yang lemah dan orang yang kuat. Nah, saya memberikan tema malam hari ini bagi kita itu saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal sebelumnya, Paulus menasihati jemaat agar mereka jangan menjadi batu sandungan untuk sesamanya. Jadi harus menjadi berkat pesan yang ada di situ. Nah, saat ini kita mendengarkan nasihat Paulus kepada jemaat untuk dapat saling melengkapi. Seperti ayat 1 pada pembukaannya dikatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Konteks pasal 15 ini berbicara tentang iman. Jika seseorang yang mempunyai iman kuat harus atau wajib menguatkan iman orang lain yang lemah atau yang tidak kuat. Dan secara sederhana, jika teman kita atau saudara kita atau siapapun itu juga yang mungkin saat ini kondisi rohaninya mungkin terpuruk atau putus asa, nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus atau wajib menanggung kelemahan mereka. Minimal kita bisa menjadi penghibur bagi mereka, tentunya dengan menyampaikan firman Tuhan atau hal-hal yang menguatkan iman mereka, bukan justru melemahkan iman mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di sini berbicara dalam hal iman. Tapi iman itu harus disertai dengan tindakan kita juga tentunya. Oleh karena itu saling melengkapi pada malam hari ini kita juga melihat dari sisi tindakan iman apa yang harus kita lakukan agar kita atau terciptalah sikap saling melengkapi itu sendiri. Nah, poin yang pertama saya mengambil dari ayat 1a, dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya kita yang mungkin ya lebih dalam artian lebih bisa untuk melakukan sesuatu, atau kita yang saat ini mungkin kerohanian kita atau dalam segi lain kita lebih baik, kita wajib untuk menolong orang yang mungkin mengalami kelemahan atau yang tidak kuat tadi. Nah, kata wajib sini menekankan kita bahwa itu merupakan suatu keharusan ya. Tidak ada alasan bagi kita anak-anak Tuhan untuk tidak menolong atau menguatkan sesama kita yang kondisinya mungkin saat ini sedang lemah. Nah, dalam konteks hari-hari ini yang pandemi corona lah dan banyak hal, kita pun anak-anak Tuhan wajib mewujudkan tindakan iman kita dengan saling menolong atau menguatkan sesama kita. Kita tidak bisa menyumbang tenaga kita menjadi relawan, atau kita mungkin secara finansial kita juga hidup pas-pasan atau misalnya cukup untuk diri kita sendiri. Tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan untuk saling menguatkan dan menolong sesama. Salah satunya kita bisa saling mendoakan sesama kita, atau minimal kalau seorang wanita lebih suka dengan curhat, ya minimal kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk sesama kita yang mungkin saat ini kondisi psikisnya sedang lemah atau kerohaniannya sedang lemah.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata wajib berarti kita tidak ada alasan untuk menolak, untuk tidak menguatkan, untuk tidak menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita dituntut untuk memberikan semangat ataupun motivasi agar orang-orang di sekitar kita mampu melewati persoalan yang sedang ia alami. Nah, jadi poin pertama kita untuk terciptanya sikap yang saling melengkapi sesuai tema kita, yaitu kita dengan menolong atau menguatkan sesama kita. Yang kedua ialah jangan egois. Orang yang egois tidak akan mungkin bisa saling melengkapi orang lain. Nah, di sini saya ambil di ayat 1b dikatakan, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Orang egois ialah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Pokoknya saya cukup, terserah orang lain mau kekurangan atau tidak, ya tidak peduli. Yang penting dirinya dan dirinya yang tercukupi. Nah, di sini saling melengkapi tidak akan mungkin tercapai atau terwujud jika kita memiliki sikap egois. Nah, saat ini Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tindakan iman kita saling melengkapi ialah dengan mengikuti himbauan pemerintah. Nah, tapi di sini kita tidak perlu jauh-jauh ya. Mungkin kita lihat tetangga kita yang masih kumpul-kumpul, atau nggak usah jauh-jauh, saudara kita sendiri yang sudah tiap hari kita nasihati masih aja suka pergi kemana-mana keluyuran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap egois seperti inilah yang terkadang sulit membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Ini berbeda konteks dengan orang yang mungkin tidak di rumah ya. Ada juga orang yang harus mau tidak mau harus bekerja meskipun sebenarnya dia rindu untuk mengikuti himbauan pemerintah. Nah, ini berbeda konteks dengan hal demikian. Tetapi yang dimaksudkan di sini jangan egois ialah bagi orang-orang yang sebenarnya bisa di rumah saja atau bisa mengikuti himbauan pemerintah dengan baik, tapi demi kesenangan sendiri, demi istilahnya membuat dia keluyuran kemana-mana, tidak memandang peraturan pemerintah. Dan saat ini kalau kita lihat berita tiap hari, banyak mungkin razia-razia dan banyak sekali orang-orang yang terkena atau masih saja melanggar peraturan yang sudah diberikan. Nah, ini merupakan contoh sikap saling egois. Dan selama seorang mempunyai sikap egois, selama itu juga dia tidak bisa saling melengkapi. Dalam hal kecil tidak bisa, apalagi secara rohani sangat sulit. Karena apa yang kita lakukan itu merupakan cerminan dari kehidupan kita juga, cerminan dari kerohanian kita juga. Jika kita hidup takut akan Tuhan, tentu kita juga mewujudkannya dengan sikap hidup kita hari lepas hari. Nah, saya membaca salah satu firman Tuhan dari dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu sama saja kita melakukan hal yang sebenarnya menjerumuskan kita ke dalam suatu perbuatan atau dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dosa artinya tidak tepat sasaran Tuhan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau pertama hal yang kita lakukan untuk kita dapat saling melengkapi ialah dengan wajib menolong atau menguatkan sesama. Yang kedua, kita jangan memelihara sikap egois yang mementingkan diri sendiri. Apalagi saat ini yang dibutuhkan sebagai orang percaya, sebagai masyarakat, baik seiman ataupun tidak seiman, ialah kita saling mendukung semua himbauan pemerintah. Dan yang terakhir, poin yang terakhir ialah menerima satu dan yang lainnya. Saya bacakan kembali ayat 7, dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini poin yang ketiga, menerima satu dengan yang lain. Nah, kita dapat saling melengkapi dengan berusaha menerima satu dan lain.
Jika kita tidak dapat menerima satu akan yang lain, tentulah rasa peduli terhadap orang lain itu tidak kita miliki. Karena itu, menerima, kita dituntut untuk menerima sikap atau karakter orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menerima satu dengan yang lain seperti Kristus yang telah menerima kita. Nah, untuk dapat saling melengkapi, poin yang ketiga ini juga sangat penting bagi kita. Bagaimana kita bisa peduli, bagaimana kita bisa istilahnya perhatian terhadap seseorang atau simpati jika kita tidak bisa menerima orang lain. Terkadang kalau orang baik-baik, orang anak istilahnya yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan jalan pikiran kita, mudah untuk menerimanya. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang yang istilahnya keras kepala, sudah dibilang apa yang dia pikirkan berbeda jauh dengan kita, itu sangat sulit. Bahkan kita juga malas untuk istilahnya menanggapi orang tersebut. Tetapi di sini kalau kita ingin mentaati apa yang menjadi nasihat Paulus bagi kita malam hari ini untuk saling melengkapi, poin yang ketiga yang harus kita lakukan ialah harus menerima satu dengan yang lainnya. Dan di sini ayat 7, tak tanggung-tanggung, yang menjadi teladannya itu Tuhan Yesus sendiri. Memang kita tidak sesempurna Tuhan Yesus, tetapi kita dituntut untuk meneladani karakternya yang sempurna itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita malam hari ini, saling menerima hanya dapat kita lakukan jika kita mau menolong orang lain atau menguatkan orang lain. Jika kita tidak melihara sikap yang egois, dan terakhir kita menerima satu dengan yang lain. Ini tidak hanya berbicara tentang iman atau kerohanian saja, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita. Karena apapun yang kita kerjakan itu juga merupakan tindakan iman kepercayaan kita yang sesungguhnya yang diharapkan Tuhan tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau di pasal sebelumnya dikatakan tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, kiranya menuntun kita, menguatkan kita untuk saling mengasihi. Seperti pujian di awal tadi sebelum firman, kita boleh belajar saling bersatu dalam iman, dalam kasih, dalam segala hal kita bergandengan tangan. Dalam masa-masa sulit ini, baik Bapak Ibu Saudara di rumah, bahkan kami semua di tempat ini, kita bergandengan tangan dalam Tuhan. Ya mungkin kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi kita bisa bergandengan tangan dalam doa kita yang kita lakukan setiap malam, bahkan doa-doa pribadi Bapak Ibu di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, malam hari ini kami diingatkan untuk saling melengkapi satu sama lain, untuk saling bergandengan tangan, bersatu hati. Bahkan di situasi yang saat ini mungkin kami jenuh, harus mentaati peraturan pemerintah untuk di rumah, ataupun banyak sebagian dari jemaat Tuhan yang mau tidak mau harus juga bekerja meskipun memiliki kerinduan untuk tetap di rumah. Tapi biarlah Tuhan kami saling melengkapi satu sama lain. Kami yang tidak memiliki kepentingan di luar, kami boleh bisa tenang di rumah. Bahkan yang memiliki kepentingan di luar, Tuhan lindungi, dijauhkan dari semua mara bahaya dan terkhusus virus corona ini. Biarlah kami saling melengkapi Tuhan dalam doa kami, dalam semua yang menjadi harapan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan dari Yesus Stella. Bapak Ibu